Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri syarifi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabatku, ikhwan akhwat fillah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena memang kita harus senantiasa bersyukur karena Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita tanpa henti-hentinya. Dan alhamdulillah juga kita sekarang lagi bersama Bang WG ya, Bang WG Channel. Saya datang di sini diundang kebetulan ingin membahas ya beberapa materi yang mungkin bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini sebagai tazkirah atau pengingat diri kita. Tak lupa sholawat beriring salam marilah kita senantiasa curah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah adalah pelopor ya, perubah peradaban manusia dari alam jahiliyah, yaitu alam kebodohan yang tidak pernah mengenal Tuhan. Orang-orang itu jahiliyah dalam artian bodoh itu bukan berarti mereka tuh bodoh dalam segi ilmu apapun, tapi bodoh dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, dengan lahirnya baginda Rasulullah ke dunia ini dengan membawa akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dalam jangka waktu 23 tahun mampu merubah peradaban manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman penuh dengan cahaya, penuh dengan cahaya ilmu yang mengantarkan manusia kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang berdoa tanpa menggunakan sholawat, maka sulit untuk mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyaklah dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan segala doa kita dikabulkan Allah. Keduanya mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sahabat ikhwan akhwat billah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berbincang-bincang seputar apa yang mau dibahas, kita pun belum tahu. Pada intinya bagaimana sih, ada banyak pertanyaan tentang masalah kita tuh harus jadi orang kaya, apa mau jadi orang miskin, atau mau jadi orang seperti apa. Pada intinya manusia diciptakan lahir sama, tanpa memakai busana. Masuk ke dalam kubur pun tanpa memakai busana, hanya sebagai kain kafan saja. Lahir sendiri, masuk pun kita ke dalam kubur pun sendiri. Nah, tujuan hidup di dunia ini apa? Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Maaf nih teman-teman sambil merokok. Santai aja temen ya. Jadi
Kita jangan terlalu formal ya guys ya. Guys pula kebiasaan ya kan. Nah, pada kesempatan malam hari ini setelah kita menjalankan sholat tarawih, mudah-mudahan teman-teman semuanya, sahabat Ikhwan Akhwat Fillah yang menyaksikan video ini mendapatkan barokah di bulan suci Ramadan, di akhir 10 bulan Ramadan ya, 10 akhir bulan Ramadan. Sekarang udah tanggal 25 Ramadan ya. Sisa tinggal 5 hari lagi bulan puasa. Mudah-mudahan mendapatkan apa yang dicita-citakan di dalam bulan Ramadan ini. Ada malam Nuzulul Quran, keduanya malam Lailatul Qadar. Kita semuanya mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu malam dimana di situ mendapatkan pahala 1000 bulan. Makanya kita jangan sia-siakan puasa ini, karena puasa ini Allah lipat gandakan pahalanya, Allah lipat gandakan ampunannya, Allah lipat gandakan kenikmatannya kepada kita. Dan alhamdulillah kita jalani bersama-sama sudah mencapai 25 hari ya, 25 hari di bulan Ramadan ini. Mungkin ada seputar pertanyaan-pertanyaan dari Bang WG tadi tentang mengenai masalah apa tadi tuh? Mengenai masalah orang itu kaya dilahirkannya, atau dengan nanti dia jadi orang kaya, dia mau jadi orang miskin, dia mau jadi orang gimana gitu ya. Apakah Allah memberikan itu? Ya, gini Pak, Allah kan maha adil nih ya Pak. Ya. Maha adil. Nah, kenapa ada orang yang miskin banget, kenapa ada yang kaya banget gitu, ada yang susah banget, ada yang senang banget. Terus kenapa justru gini, di saat dia malah ibadahnya bagus, rezekinya malah seret. Sementara di saat orang itu lagi ya segala maksiat dilakukan, kayaknya duit tuh ada aja gitu, rezeki itu ada aja gitu. Misalnya mau ke diskotik gitu, lagi nggak punya duit, tiba-tiba saatnya pas sudah mau berangkat ke diskotik tahu ada duit. Gitu kan. Misalnya orang mau yang nggak beres gitu, duit tuh ada aja gitu. Nah, tapi kalau pas dia mau insaf gitu, oh dia rezekinya jadi ya kan? Pas dia mau insaf, rezekinya malah jadi seret, malah jadi susah, malah seakan-akan lingkungan nggak bersahabat sama dia gitu misalnya. Nah gitu. Nah gitu. Nah, nilai keadilannya itu di mana gitu kan? Sekarang kita itu kembali lagi kepada intinya. Kelahiran kita pun sama. Lahir kita tanpa busana, lahir kita masing-masing sendiri-sendiri. Kedua, mengenai masalah kaya ataupun miskin, Allah tidak pernah memberikan kekayaan ataupun kemiskinan. Ada kayanya itu karena bawaan orang tuanya udah kaya, udah jelas pasti kaya, kan gitu. Ada bawaan orang tuanya itu miskin, tergantung bagaimana yang namanya mau kaya mau miskin itu tergantung daripada kita. Kan gitu. Allah ciptakan dunia ini beserta isinya itu, Allah silahkan kamu olah. Aku sudah memberikan akal dan pikiran kepada kalian. Aku tidak pernah memberikan kekayaan, aku tidak pernah memberikan kemiskinan. Tapi Allah senantiasa mencukupi. Mencukupi dalam artian berbagai macam nikmat yang kita rasakan. Dari rezeki, dari berbagai macam kesehatan, itu rezeki, itu nikmat. Terus seperti kenapa sih orang yang istilahnya tidak pernah sholat, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi banyak. Justru rezekinya melimpah ruah. Nanti dia, ya kan, kaya raya, sehat terus, jangan salah. Mungkin bagi orang seperti orang kafir ya, orang-orang di luar Islam ya kan. Karena memang itu surganya mereka. Surganya mereka. Kedua, mungkin dari kalangan kita umat Islam,
Kalaupun seandainya diberikan kekayaan tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah apa-apa, maksiat terus dari kalangan kita, itu namanya istidraj. Istidraj itu ditangguhkan. Jadi azab yang Allah berikan itu ditangguhkan. Ditangguhkan sampai nanti saatnya. Seperti Fir'aun, seperti banyak contoh-contohnya lah. Seperti ada kisahnya sahabat Rasulullah yang meminta kepada Rasulullah, minta didoakan supaya dia menjadi kaya. Seperti siapa itu? Yang rajin sholat dulu ya, Alqamah. Alqamah itu dulu orangnya biasa, rajin ibadahnya, apa-apanya semuanya bisa, bahkan taat pada orang tuanya. Gitu kan? Setelah minta kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, berikanlah aku kekayaan supaya aku bisa menjalankan ibadah sebaik mungkin dan aku tidak ketakutan untuk istilahnya kemiskinan. Cuman ya diberikanlah oleh baginda Rasulullah. Rasulullah langsung berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah seperti kambing itu, kambing yang istilahnya hamil dan dia menjadi orang kaya. Setelah dia kaya, dia melupakan Allah, dia melupakan janjinya, yang akhirnya Alqamah itu sendiri, satu sudah ibadahnya tidak ada, tidak dilaksanakan lagi. Keduanya, dia melanggar apa-apa yang telah disampaikannya dia sendiri waktu dia miskin. Ketiganya, melawan orang tua. Dan pada akhirnya orang tuanya pun tidak ikhlas. Kan gitu. Di akhir hayatnya pun istilahnya tidak ini jadi su'ul khotimah, mati dalam kerugian. Nah, jadi Allah pada hakikatnya tidak memberikan kaya, tidak juga memberikan kemiskinan, tapi Allah memberikan kecukupan. Ya sekarang kalau kita hidup cukup ya, mau beli mobil duitnya cukup kebeli, mau beli rumah duitnya cukup kebeli. Makanya tujuan kita satu, mengharapkan ridho Allah dan rezekinya yang cukup ya Allah. Doanya pun ada. Doanya seperti apa yang sering disampaikan para ustadz-ustadz, bahkan ada nada-nadanya sekarang ini. Gini, Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulli kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, ya Allah berikanlah kecukupan kepadaku, kan gitu. Bentar, ini karena saya nggak hafal juga ya kan. Allahul kafi, jelas Allahul kafi itu ya Allah, Allah yang maha mencukupi. Rabbunal kafi, Tuhan kita yang mencukupi. Harus yakin. Karena memang pada dasarnya manusia tuh dilahirkan ke dunia ini pasti dengan membawa rezekinya masing-masing. Ya contoh, misalkan abang nih, istri nggak kerja, anak-anak nggak kerja. Waktu dulu kita bujangan gaji 4 juta. Contohnya saya juga. Setelah kita berkeluarga, gaji tetap 4 juta. Tapi kecukupin. Karena apa? Cukup. Allah cukupkan berkah. Setelah kita punya anak lagi satu, Allah masih cukupin juga, gaji tetap 4 juta. Rumah punya, mobil punya, motor punya. Kan gitu, itulah berkahnya. Nah di sini karena Allah yang mencukupinya, makanya doanya yang ini sering-sering banyak dibaca. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi. Yang artinya tujuan kita Allah, hanya Allah yang mencukupi, bukan orang lain, bukan makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencukupi kita. Manusia minta kepada manusia itu pasti ada bosannya. Mungkin sekali dikasih. Kalau keseringan, usahalah. Kan begitu. Usahalah. Jadi yang mencukupi itu tujuan kita. Qasadnal kafi, wajadnal kafi. Tujuan kita Allah yang mencukupi. Yang kita temukan hanya Allah yang mencukupi. Tidak ada yang lain. Likulli kafi kafanal kafi.
terhadap segala sesuatunya. Allah yang mencukupi, yang memenuhi kebutuhan kita hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Artinya Allah lah sebaik-baik zat yang mencukupi. Maka kita harus senantiasa bersyukur dengan ucapan biqauli alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Makhluk itu tidak pantas dipuji. Kalau seandainya ada orang yang memuji kita, kembalikan lagi kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kecuali orang yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan menambah-nambah nikmatnya kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Dalam artian bersyukur apa? Diberikan ujian apa? Rezekinya atau kenikmatan dari Allah itu, nikmat itu bukan berbentuk harta aja, bukan berbentuk kesenangan saja, tapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tuh nikmat sakit, nikmat kesusahan. Di saat diberikan kesusahan, Allah itu lebih dekat. Di saat dia sakit, Allah itu lebih dekat dengan kita. Kalau memang mau dibandingkan, Allah itu lebih dekatnya dibandingkan urat leher kita. Saking dekatnya kepada hambanya, sayangnya Allah kepada hambanya, senantiasa diberikan kenikmatan. Kenapa? Diberikan sakit, diberikan ujian. Kenapa? Karena di saat dia sehat tidak suka lupa kepada Allah, melalaikan segala nikmat Allah, kan gitu. Maka Allah berikan ujian karena sayangnya Allah kepada hambanya, berilah ujian dia sakit. Di saat dia sakit pasti dia mengingat Allah. Ya Allah, kapanlah aku sembuh ya Allah. Mudah-mudahan dengan kesembuhan aku nanti aku bisa menjalankan ibadah semaksimal mungkin, dan berikanlah aku rezeki yang cukup ya Allah. Tapi setelah Allah sehatkan, Allah berikan rezekinya, dia melalaikan kembali. Akhirnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Dan bagi orang-orang yang kufur atas nikmatku, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sesungguhnya maka dia mendapatkan siksa yang sangat pedih dan nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Jauh-jauhlah kita. Ya, kita ini sebagai pengingat diri saya, bagi teman-teman atau sahabat ikhwan fillah yang mendengarkan video ini, yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan bisa mencerna ya, ataupun ada ilmu yang lebih pun bisa disampaikan atau koreksinya kepada saya, kepada kami yang ada di sini. Kami hanya menyampaikan dan mengingati diri aja, begitu. Bahwasanya pada hakikatnya manusia dilahirkan ke dunia ini hanya untuk beribadah mengenai masalah kaya ataupun miskin itu kita kembalikan kepada Allah dan bagaimana cara usaha kita. Kalau kita lagi di saat kita jaya, kita poya-poya, tidak memikirkan untuk masa depan kita, dan kita tidak memberikan harta kita di jalan Allah, membelanjakan di jalan Allah, tidak ingat kepada kaum yang lemah, anak yatim, wallahu a'lam, rezeki kita berkah apa tidak? Karena dari setiap penghasilan kita, pendapatan kita, di situ masih ada sebagian rezeki dari orang lain. Contoh, uang yang di tangan itu rezeki kita. Banyak orang yang kufur akan nikmat Allah itu di saat diberikan rezeki itu. Banyak diberikan kekayaan oleh Allah, tapi semakin dia kufur, oh ini hasil keringat aku, banyak melupakan Allah ya kan. Aku udah banting tulang, aku tulang sampai dibanting-banting untuk mendapatkan ini. Sekolah pun sampai begini, sampai tinggi-tinggi, kan gitu. Giliran Allah berikan rezekinya, dia melupakan Allah. Pada hakikatnya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang melalui manusia-manusianya atau perantara-perantaranya itu adalah sebagai wasilahnya saja. Wasilah itu adalah perantara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita melalui siapa? Contoh, abang pas ketemu ngasih sama saya rokok ataupun istilah makan ataupun minuman, itu rezeki saya, yang apalagi yang saya minum. Sebetulnya itu rezeki bukan saya punya, yang dikasihkan itu rezeki punya abang. Pada hakikatnya rezeki yang
diinfakkan, rezeki yang disedekahkan, itulah hakikatnya rezeki kita. Kenapa? Rezeki yang kita makan, yang kita cari sendiri, kita langsung makan, itu pun belum tentu rezeki kita. Kenapa? Karena diproses di dalam tubuh kita ini, dikeluarkan juga. Uang yang di tangan pun, gajian misalkan, ya kan? Gajian. Uang gaji kita ini banyak pengeluarannya. Sekolah anak, bayar hutang, bayar mobil, bayar rumah, ya kan? Tidak sepenuhnya dimiliki oleh kita. Semuanya ngalir habis. Sampai habis pertengahan bulan aja udah habis. Apakah itu rezeki kita? Bukan rezeki kita. Rezeki kita yang mana? Yang 2,5% dikeluarkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih bagus lagi 10%, masa kita kalah dengan orang lain. Ya kan? Ada perpuluhan gitu kan. Kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Insya Allah itulah rezeki kita yang hakiki. Dan itu sampai di akhirat. Kan gitu. Maka semakin kita ingin menjadi orang kaya dan dermawan, mulai dari sekarang keluarkan dari setiap penghasilan kita 2,5%, berapapun kemampuan kita, tapi tidak harus sampai menghabiskan ekonomi kita. Yang lebih besar lagi, memberikan kepada orang tua kita, baik orang tua kita ataupun mertua kita ataupun saudara kita. Itu pahalanya luar biasa. Ada saudara kita yang tertimpa musibah, kita bantu. Tapi setiap kita mau berimpak kepada orang lain atau mau bersedekah kepada orang lain, ya kan? Ini masalah rezeki ya, masalah cukup ya. Supaya kita menjadi orang yang cukup. Doanya itu juga. Dari sambil kita berdoa itu, lakukanlah kita senantiasa bersedekah. Bersedekah itu bagaimana? Jangan kita minta, doain saya ya, mudah-mudahan menjadi orang sukses. Jangan. Lillahi ta'ala, karena Allah tujuannya mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang salah. Tolong ya, ini saya ada rezeki, tolong doakan saya ya, mudah-mudahan saya diberikan kesehatan saya. Sebetulnya tanpa diminta pun orang itu karena udah mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah, dengan sukacitanya dari hati nuraninya, dari dalam hatinya, tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merinding kalau kita berbicara seperti itu. Kita berikan, Bu, ini ada rezeki buat ibu, mudah-mudahan ibu bisa mencukupi kebutuhan ibu, dan mudah-mudahan ibu senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Kita yang doakan dia. Orang yang dikasih sama kita, doakan dia. Tanpa kita minta, orang itu yang kita beri secara diam-diam dia mendoakan kita. Justru doa itu yang tembus sampai ke aras, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi diawalinya dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan wasilahnya baginda Rasulullah, orang yang memberikan rezekimu kepadaku ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Allah berikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Orang itu nggak tahu yang memberi itu, tapi tembus doa itu kepada Allah tanpa kita rasa. Yang kita sedekahkan, Allah balas hari itu juga. Dengan cara bagaimana? Abang ngasih sedekah misalkan misalkan 1.000. Saya mau sedekah, masuk celengan lah buat infak. Infaknya ada 3 kaleng misalkan. Itu tanpa harus pakai jimat tuh. Siapin aja kaleng untuk fakir miskin, anak yatim, ibadah haji, 3 kaleng. Biarpun 1.000 tiap subuh, habis sholat subuh masukin. Orang lain nggak tahu. Pas ada yang butuhkan, kasih aja, udah penuh. Pas dibuka sama orang yang menerimanya itu, masya Allah luar biasa bahagianya. Ngantuk ya kalau udah bicara yang seperti ini kan. Iya. Kasihan kali lah. Udah penyakit manusia itu teman-teman, kalau mendengar gitu ya. mendengar kebenaran. Tapi harus kuat ini teman-teman. Harus mengusir setan yang ada di otak kita ya teman-teman. Itu biasa teman-teman. Padahal saya tadi udah membaca sholawat Nuridati yang dijajahkan oleh guru kita Usamsuddin ya, Usamsuddin Al-Jadab ya. Beliau adalah salah satu ulama yang baik
yang memberantas kesyirikan. Dan tadi kita lanjutkan bahwasannya tadi sampai mana? Sampai mana? Mendengarkan nggak? Dengar. Sampai kencreng. Sampai kencreng. Ah. Rezeki kita itu, kita masukkan 1000, 1003 itu ya kan. Kita keluar bang, Iya. keluar ya. Kita jalan, kita tidak ada tujuan. Tujuan saya mau ke sana lah, ke Das Kopi misalkan. Nggak sadar kita banyak ditraktir orang. Ini nyebut Das Kopi ini endorse apa? Terserah bang. Das Kopi contohnya seperti itulah KPKP ya. Das Kopi harus bayar ini ke Bang WG ini, endorse ini. Pada intinya kita udah sedekah di pagi hari, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ampunan Allah, kan gitu, mengharapkan bisa membantu kaum yang lemah, mengharapkan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkah Mukarramah tanpa orang lain tahu, kan gitu. Kita sedekah tep nyampe keluar, wih Bang Gunawan mana aja, udah lama kali kita nggak jumpa ya. Gimana proyek-proyek kita nih? Nah, contohnya ya sekarang kita lagi belum ada proyek. Kebetulan nih saya kalau begitu, saya ada proyek nggak? Mau nggak? Proyek apa tuh? Enggak, kita makan aja dulu. Kita makan tanpa sadar kita ditraktir orang. Ada nggak perhitungannya? Kalau dihitung habis lebih, kita sedekah 1000, kita makan minum sama rokok aja udah berapa? Ya kan? Habis juga 100.000. Berapa puluh kali lipat Allah ganti dari sedekah kita 1000. Apalagi ditambah proyek. Masya Allah. Proyeknya dibayar nggak nih? Mengenai masalah pembayaran itu kan tergantung diri lah. Oh iya. Kan gitu. Soalnya banyak proyek yang nggak dibayar. Jangan gara-gara masalah nanti gara-gara kita proyek gagal, tapi rezeki yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari, kita kupuri nikmat Allah itu. Soalnya kebanyakan gitu, Bah. Habis ditraktir kopi secangkir, dapat proyek terus berapa proyeknya nggak bayar. Tidak ada keikhlasan di dalam diri kita. Gitu. Jangan pernah mengharap balasan dari orang lain. Iya. Jangan pernah mengharap balasan dari orang lain. Kenapa? Karena timbul kekecewaan yang sangat berat. Kecewa, Bang. Kita sudah sering rasakan, Bang. Tapi buat apa kecewa? Cuman kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, hati bersih, legowo, tanpa ada unsur penyakit hati, maka mau kita mau dibully, mau kita dibohongin orang, semuanya kembali kepada Allah. Karena ini pada hakikatnya mungkin saya kurang sedekah, mudah-mudahan dari ini Allah limpahkan lagi rezeki kepadaku. Itu dalam hati kita. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulli kafi kapanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Masya Allah. Banyak orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Kalau diinikan lagi, Allah tegaskan lagi di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Babi ayyala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Nah kan. Babi ayyala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kamu dustakan? Mana yang mau kamu dustakan? Allah berikan nikmat kepada kita, tapi kita mendustakan Allah. Oh ini keringat aku, ini hasil aku. Enggak pernah menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Pada hakikatnya manusia ini diciptakan Allah hanya untuk beribadah, dan kita hidup pun karena Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, terkecuali pertolongan Allah. Coba kalau seandainya kita sehat nih ya kan, cepret langsung dicabut nikmat Allah dengan sakit kaki, nggak bisa jalan, nggak kemana-mana, nggak dapat apa. Mata kita menjadi buta,
gak bisa bergerak apa-apa. Itu satu nikmat yang Allah angkat, kan gitu. Makanya di saat kita sehat, di saat kita senang, ataupun kita tidak senang, susah sebutnya, tetap kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Awali kehidupan kita dengan bismillah, supaya kita menjadi hamba Allah, senantiasa mengabdi kepada Allah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah Ar-Rahmani yang memberikan nikmat di dunia dan di akhirat, nikmat besar di dunia dan di akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi yang memberikan nikmat kecil di akhirat saja. Udah jelas di dalam bismillahnya aja udah nikmat juga, kan gitu. Awali semua kegiatan kita dengan bismillah, menjadi ibadah, karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Insya Allah nikmat apapun kalau kita tujuannya mengharapkan ridho Allah, bismillah, tidak ada yang mustahil. Allah berikan segala kemudahannya. Mulai mengerjakan bismillahirrahmanirrahim, mau berangkat kemana-mana bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah jadi ibadah di sisi Allah. Ibadah itu bukan sholat saja, tapi sholat adalah sebagai tiangnya, karena itu rukunnya, pondasinya. Rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Itu adalah sebagai pondasi. Kalau sholat tidak dijalankan, berarti runtuh. Bagaimana hadisnya? As-sholatu imadudin, paman akomaha akod akomadin, waman tarokaha akod hadamadin. As-sholatu imadudin, sholat itu adalah tiangnya agama, ya kan? Paman akomaha, maka barang siapa yang mendirikan sholat, haknya itu langsung domirnya ke sholat. Paman akomaha pakot akomadin, maka dia sama saja menegakkan agama. Waman tarokaha, jeng menjadi pakai bahasa Sunda. Waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, nah, ya kan? Waman tarokaha pakot hadamadin, maka dia menjadi orang-orang yang sangat merugi. Terus ada lagi di dalam syair, man taroka sholatan homsin, man kana muta'amidan, pajaja'uhum jahannam kholidan fiha. Barang siapa meninggalkan sholat 5 waktu dengan disengaja, maka dibalas neraka jahanam selamanya. Meninggalkan sholat. Yang sholat masuk neraka. Yang mana? Neraka wel juga masuk neraka. Bagi yang orang sholat masuk neraka, apalagi yang gak sholat. Contohnya apa? Yang melalaikan sholat di saat sholatnya Allahu Akbar, ya Allah, hutangku masih banyak, lalai itu, iya kan? Atau istilahnya menjeda-jeda waktu sholat kita. Kan karena sholatu ala waktiha, sholatlah pas waktunya. Tapi kan mendingan sholat kita pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak sholat. Bagusnya laksanakan sholat kemana-mana kita sholat. Sholat itu adalah sebagai fondasi kita, sebagai gambaran diri kita. Kita rajin sholat, keluar pun dalam kehidupan kita pun seperti ibarat sholat. Kita mau naik, Allahu Akbar, kita turun, Subhanallah, rata, Alhamdulillah, belok, la haula wala quwata illa billah, semuanya kandungan sholat, kan gitu. Mendapatkan nikmat dari Allah, Alhamdulillah. Kita mau makan, Alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah makan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Udah ibadah, bersyukur, ibadah, bersyukur. Inti pada manusia dalam kehidupan itu hanya 2. Ibadah, bersyukur, ibadah, bersyukur. Insya Allah nikmat Allah terus bertambah kepada kita. Amalkan, Allahul kafi, wasatnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kapanal kafi, wanimal kafi. Alhamdulillah. Mungkin itu saja teman-teman ya.
penyampaian pada malam hari ini. Kalau seandainya ada perkataan-perkataan yang benarnya, itu semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada kesalahan dari kata-kata saya, mudah-mudahan itu adalah sebagian daripada kebodohan saya. Jadi teman-teman jangan sampai salah paham. Kalau seandainya ada yang salah, mohon dikoreksi juga, karena kami masih dalam tahap belajar ataupun istilah dalam menyampaikan. Kenapa? Karena kami pedomannya balagu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Diucapkan dengan lisan sesering mungkin, wa tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati sebenar-benarnya dengan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bil arkan, diamalkan dengan perbuatan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Sekalian promosikan itu. Apa itu? Yayasan Abah. Oh iya, Masya Allah. Yayasan Tabarakallah. Abah. Mohon maaf nih teman-teman ya. Channel Abah. Iya. Gitu ya. Ini kan channel besar. Nanti takutnya nanti kena endorse. Oh iya dong. Jadi mohon maaf ya Pasti. teman-teman ya. Ini mah guyonan. Tapi jangan lupa nih teman-teman, bagi teman-teman yang mau bersedekah, ingin membantu kaum duafa, anak-anak yatim, kaum yang lemah, insya Allah kami membuka program Jiswab ya, menerima zakat, infak, sedekah, wakaf ataupun hibah yang insya Allah kita akan salurkan kepada anak-anak yatim. Dan tujuan kami akan membuat asrama dan pondok tahfidz, pondok pesantren ya, yaitu Yayasan Hikayat Batam, yang artinya adalah himpunan kesejahteraan anak yatim dan terlantar. Keduanya dukung juga channel abang saya nih, ada channel Warna Grafika Studio, ada channel Bang WG, banyak kali channelnya. Mudah-mudahan Channel bisa apa? jalan lancar, diberikan kemudahan dan bisa memberikan manfaat yang banyak untuk teman-teman semuanya. Amin. Kalau channel saya ya channelnya Amburadul, channelnya banyak ya, berbagai macam hal. Ada Hadi Official Channel, kalau khusus yang untuk anak-anak yatim ya Hikayat Batam, channel Hikayat Batam. Kalau yang Amburadul itu Hadi Official Channel, ada 2 Hadi Official Channel New juga. Ya itu aja yang sering saya pakai, Hikayat Batam sama channel Hadi Official Channel. Oke, mungkin teman-teman itu saja. Bagi teman-teman yang mau order juga nih, ada percetakan juga di sini ya. Ada percetakan membuat banner ataupun baliho, papan nama, cap, ataupun bikin kwitansi, ataupun bikin spanduk, macam-macam. Insya Allah dari Warna Grafika akan memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Mungkin itu saja promosi kami. Billahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa putar tasbih dan senantiasa bersalawat. Jangan lupa sholat. Amin. Terima kasih. Dadah.